deh. Nanti Jangan jangan lupa lupa komen subscribe juga ya. lagi. Kok subscribe dulu? Biarin Komen. aku subscribe Ya udah, lagi. komen lagi. Nonton lagi. Namanya. Jangan skip iklannya. Oke, bye. Pribadi begitu ya, apa yang mungkin kita merasa patut kita lakukan saat ini. Dan memang kita lihat begitu ya pemirsa sekalian, apa yang dilakukan oleh Mas Baim Wong dan juga Mbak Paula ini sangat menginspirasi sekali. Dan kegiatan ini juga sudah dilakukan sebenarnya oleh Bakti BCA, yaitu melewat berbagai aksi dalam penanganan COVID-19 ini, di mana kalau kita lihat ini total penyaluran dananya sampai Juni 2020 ini sudah mencapai 17 miliar rupiah. Dan ini patut kita contohi begitu ya, gerakan dari Mas Baim dan juga Mbak Paula dan juga dari berbagai organisasi saat ini. Nah, mungkin seterusnya Mas Baim, kita lihat kan di tengah corona ini, dan Mas Baim ini kan juga berbagi begitu ya keluar. Nah, memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, walaupun ini harus keluar dari rumah, beraktivitas dari rumah. Ini seperti apa nih kalau dari Mas Baim Wong dan juga Mbak Paula, protokol kesehatan di rumah? Nah, kalau Paula itu seringnya sih di rumah sih ya. Paula pertama kali keluar pas beli ke supermarket. Nah, itu kamu gimana, kaget katanya Paula? Jadi emang kalau saya sih lebih kepada saya nggak pernah keluar rumah kecuali mungkin ke kantor aja gitu. Karena kan lebih concern karena kan saya langsung kontak langsung sama bayinya. Jadi dan kalau misalnya Mbak Im sendiri keluar rumah tuh saya udah paling bawel lah gitu, misalnya nanti pakai ini ya, lengan panjang ya, apalagi kalau mau deketin berisik banget ya pokoknya, karena kan khawatir udah pasti pakai sarung tangan ya apa segala macam, karena kan memang dia langsung kontak ke masyarakat gitu kan gitu. Dan kalau pas pulang rumah juga saya udah berisik, nanti mandi ya apa segala macam, karena kan memang benar-benar apa ya, karena kita punya bayi itu makanya concern saya tuh tinggi sekali gitu, jadi makanya mungkin kadang-kadang dia agak sedikit terganggu, tapi ditambahnya lagi saya juga mendukung kayak kasih vitamin, jadi semuanya itu karena saya tahu tugas sebagai istri juga mensupport suami, dan ini juga tugasnya mulia lah istilahnya membantu sesama, ya udah aku sih support aja, yang penting gimana caranya supaya ya pencegahannya aja sih gitu. Kalau saya tuh dari sangat cuek banget ya, saya tuh bukan sangat cuek lah, pasti menjaga, cuman tidak sedetail itu, tapi lama-kelamaan ketika mulailah naik Indonesia untuk penderitaannya, habis di luar negeri juga ini nggak stop, kayaknya memang saya itu harus lebih lah, dan dengan sendirinya juga saya mulai tuh benar-benar pakai lengan panjang, saya pakai gloves, saya pakai masker, pastilah masker itu nggak mungkin nggak lah. Terus abis itu juga cuci tangan terus-terusan. Pas waktu terakhir dia ke mana, kita belanja pun dia juga kaget, oh kamu tuh sering ya, jadi abis masuk pakai lagi, ini pakai lagi. Jadi karena memang kalau nggak begitu, saya mengerikannya ketika bukan sayanya, ketika saya keluar itu ternyata banyak orang kita itu yang masih nggak peduli gitu loh. Apalagi pas saya lewatin pasar ya, ya ampun saya bingung lihat ya. Ini nggak salah nih orang belanja gini terus nggak pakai masker semuanya. Saya tuh yang kadang-kadang dia nggak tahu kali ya apa yang memang kita alami. Toh misalkan mau keluar juga nggak apa-apa, cuman pakai maskernya itu yang paling minim deh istilahnya. Benar-benar pakai masker ini mereka belanja dengan rame dan cuek banget. Itu yang kadang-kadang saya takutnya kesananya tuh dengan kita semua udah di rumah aja sama 3 bulan nggak ada efek sama sekali gitu loh, akhirnya malah jadi tambah panik lagi, takut jadi. Nah, di saat tengah berbagi itu kan Mas Baim ini kan mungkin diharuskan ke tempat-tempat seperti pasar, yang seperti Mas Baim katakan, ini masih banyak begitu ya orang-orang yang mungkin ini belum terlalu aware terhadap kesehatan dan juga kebersihan, yang nggak pakai masker dan segala macam. Itu sebenarnya kalau dari Mas Baim dan Mbak Paula sendiri yang di rumah, itu was-was nggak sih sebenarnya kalau Mas Baim itu keluar ke tempat-tempat seperti itu dan akhirnya nanti kan pulang begitu. Nah, itu gimana sih? Ada rasa cemas atau was-was apa gimana? Kalau saya sendiri sangat ya. Jadi gitu, pas saya di sana pun, di pasar pun, saya ketika di sana kebetulan saya itu pakai baju Satpol PP. Kebetulan saya ketemu Satpol PP yang asli, kan saya memang suka nyamar ya. Dan akhirnya juga saya di sana itu mengingatkan mereka semua dan membagikan masker gitu. Jadi kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan bukan kita yang gerak, siapa ya? Dan ini istilahnya bukan membagikan ada sembako, ada uang, dan ini juga kita mengingatkan untuk masker juga. Jadi kalau saya itu takut pasti ada, dan memang saya ketika pulang pun pasti mandi, pasti yang pastinya tuh misalkan ada yang enggak, pokoknya mandi supaya memang ketika memang udah sama Kiano sama Paula sudah bersih keadaannya, tapi perasaan takut pasti ada, nggak mungkin nggak. Cuman saya kembali doa, dan juga PSBB doanya selalu tiap sholat, lindungin saya dan keluarga, orang terdekat saya dan juga orang yang bekerja sama saya jauh dari wabah penyakit corona, selalu tiap hari. Jadi kalau saya benar-benar menjaga dan tawakal aja, tapi
kalau menurut saya itu sesuatu hal yang saya bilang benar ya saya lakuin sih kalau saya begitu. Berarti yang penting ini protokol kesehatannya tetap diikuti dan juga dijaga begitu ya. Nah kan kita melihat begitu ya seringkali aktivitas berbagi ini dan juga aktivitas kebaikan ini dilakukan oleh Mas Baim dan juga Mbak Paula. Apakah ini sesuatu yang dijadwalkan? Mungkin ada rutinnya sekali seminggu atau mungkin berapa kali sebulan begitu? Enggak ada. Kalau saya kebanyakan Tiap hari. kalau saya hampir tiap Per hari ya Mbak ya? Kalau saya itu tiap hari, tapi kebanyakan saya itu di kantor. Dan kantor pun saya, orang-orang di sini semuanya nginep. Jadi di sini kita ada sekitar 11 orang, dan kalau mau kerja di sini harus nginep. Kalau enggak, maaf, saya itu sebegitunya juga. Karena yang sini juga ada Paula, ada Kiano, ada... Jadi kan kesehatan semua orang di sini benar-benar saya tanggung jawab sendiri gitu loh. Takutnya kenapa-napa. Jadi semuanya memang nginepnya di sini. Kebetulan kita juga ada kamar banyak, di sana jadinya nginep semua. Jadi kalau saya bilang tiap hari pun saya ke kantor, istilahnya masih di rumah kayak di rumah sendiri deh. Nah mungkin yang keluarnya itu ketika saya udah mulai keluar, berhati-hatinya lebih ekstra dan ya dibilang takut tapi tetap ya kalau saya tuh makanya selalu ingetin dia juga kamu itu takut boleh cuman jangan berlebihan. Kenapa? Karena energi ketakutan itu negatif saya bilang. Iya benar sekali, itu efeknya ke mental begitu ya kalau kita terlalu parno atau kita terlalu takut ya. Dan jadi malah kejadian. Jangan kita hati-hati ekstra, cuman jangan pernah kamu menjadikan sesuatu itu jadi ketakutan mendalam. Takutnya memang kejadian kita positif aja, jadi energi di kepala tuh benar-benar istilah positif, nggak kena positif. Cuman kan kita semuanya memakai ya. Tapi bukan salah dia juga, cuman saya selalu ngingetin dia jangan terlalu kayak begitu. Saya bilang bukannya ini karena energi negatifnya itu yang saya mau buang, bukannya ini. Kita menjaga kok semuanya, tapi emang benar dari psikolog, dari buku yang saya baca, energi yang dikeluarkan kita kalau misalkan lah kita bilang sesuatu, kita mengerjakan sesuatu hal yang baru gitu ya, udah ketakutan dulu, pasti yang kejadian adalah jelek gitu loh. Mendingan kita udah pikirin pas udah maju tuh, nanti gue keren nih, depan nih, pasti gue bikin orang tuh gini. Yang keluar adalah energi positif itu dan kita juga pasti bagus di depan itu dibandingkan kita takut dulu tiba-tiba jelek aja pasti. Itu sih yang. Nah kalau berbicara mengenai parno atau cemas berlebihan begitu ya, ini yang mana sih yang lebih parno, Mas Baim atau Mbak Paula di sini? Yang lebih parno, yang lebih cemas, yang lebih takut gitu? Ibu dong, karena kan cuman parnonya mungkin sekarang karena udah lama juga ya, udah 3 bulan dan melihat si suami juga lebih aware karena kan dulu dia cuek banget, terus ngeliat aware, lihat lingkungannya juga maksudnya kantor segala macam juga kita udah pencegahan. Jadi lebih enteng lah, maksudnya nggak yang kayak gimana banget, dan aku juga jarang keluar juga, jadi menurut aku lingkungan sekitar tuh kita sudah terpantau gitu. Kadang-kadang tuh yang bikin saya sedih tuh kadang-kadang orang ini nggak sadar bahwa mereka tuh bisa pembawa virus tersebut kan. Jadi mungkin di badan dia fine, tapi dia bisa menularkan itu ke orang lain. Nah itu yang kadang-kadang misalnya kita harus perlu kasih awareness ke masyarakat tuh bahwa makanya ini sih apa gunanya pakai masker, cuci tangan, apa segala macam. Kadang mereka tuh nggak sadar akan hal itu. Dia bilang aku baik-baik aja kok, nggak kenapa-kenapa, tapi dia bisa nularin ke orang. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh masih belum aware sama sekali masalah COVID-19 ini gitu. Berarti cemasnya ini salah satu karena orang-orang masih pada belum aware begitu ya. Nah, kalau itu kan tadi di luar ya, aktivitas di luar. Kalau pas di rumah aja begitu, apa aja nih yang dilakukan dan mungkin ada inovasi atau new hobby yang baru saja ditemukan oleh Mbak Paula maupun Mas Baim di saat di rumah saja ini? Kalau di rumah kita ngapain ya? Tunggu. Kalau saya main game Mobile Legend. Berarti ini Mbak Fibra sama Mbak Baim nih jadinya main Mobile Legend ya, karena efek di rumah aja ya. Kita nanti habis itu main. Bisa. Dari dulu. Kalau dia main ular yang nggak jelas itu tuh apa sih? Lebih aktif sama Kiano sih, karena kan maksudnya jadi lebih apa ya, mengeksplor, lebih bisa ngajak menstimulasi Kiano lebih dalam lagi kan, kayak misalnya udah lihat step-stepnya sekarang 5 bulan ngapain, jadi bener-bener lebih kreatif di situnya gitu. Dan ditambah lagi ya paling eksplor masak ya, karena apalagi kan waktu itu kemarin bulan puasa, aduh mau buka apa nih gitu, jadi kayak browsing coba-coba sesuatu hal yang baru gitu. Yang belum olahraga aja nih Paula nih, itu gimana sih? Tapi menemukan passion baru nggak sih Mbak Paula sendiri begitu saat di rumah aja kan tadi katanya itu coba-coba masak begitu. Ini menemukan yang namanya mungkin kayaknya gue bisa masak nih, kayaknya gue bisa create something gitu dari passion ini, apa gimana sih? Masak sih, karena memang masak jadi lebih mau eksplor kan, coba-cobain ini gagal bisa coba lagi, jadi kayak karena kan banyak waktu banget di rumah, jadi kayak lebih ada waktu mengeksplor apa nih yang kira-kira yang disukain suami apa, dicoba lagi, gagal coba lagi, jadi kayak masak sih gitu. Berarti Mas Baimnya dong yang bahagia ya, tiap hari dapat masakan enak. Kalau berhasil makan. Kalau berhasil.
Aduh, oke. Nah, mungkin selanjutnya Mas Baim dan juga Mbak Paula begitu ya. Tips-tips dari Baim Paula untuk stay safe begitu. Kita ketahui kita semua ya pastinya ini udah bosen gitu ya. Ini udah hampir 3 bulan kita semua di rumah aja begitu. Dan bagi yang punya anak ini harus jaga anak melulu begitu ya. Weekend juga bersama anak dan segala macam. Tips untuk kita stay sane dan juga mungkin kita mempunyai me time gitu untuk diri sendiri di tengah pandemi ini seperti apa nih kalau dari Mas Baim dan juga Mbak Paula? Salah satunya adalah benar-benar orang nggak tahu kenapa ya sering banget datang ke tempat saya dan menanyakan pertama kali buat vlog itu gimana sih tadi ya. Dan itu yang pertama yang istilahnya karena digital itu naiknya 50-60% ya. Jadi untuk apa? Jadi kalau saya bilang memang wajar sekali orang menanyakan gitu karena di rumah aja yang paling enak emang adalah sekarang untuk kategori YouTube itu sering banget orang menanyakan sama saya. Jadi kalau saya bicarakan vlog aja coba-coba. Saya juga dulunya juga nggak berhasil kok saya bilang. Pertama, kedua, berapa tahun tuh nggak ada viewer 2 tahun, tapi jangan pernah malu. Oke, ngelakuin aja. Kalau saya bilang me time-nya yang paling menyenangkan dan mungkin bisa menghasilkan dan coba-coba ya, itu adalah YouTube. Selain itu juga ada game yang istilahnya sekarang udah naik banget di mana-mana juga udah mulai serius, udah kayak ada cabang olahraga sendiri, game gitu loh. Tapi kalau saya bilang yang paling bahaya sih sebenarnya kalau misalkan anak kecil adalah handphone sih ya. Mereka jadi terus-terusan main handphone itu saya agak nggak setuju sih. Dari mulai ponakan saya, dari mulai siapa yang tadi kita ngobrol, jadi kayaknya kok jadi handphone banget, tapi ya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa juga. Bingung itu kalau saya tuh, yang paling bahaya sih kalau anak kecil sih handphone kalau saya. Nah, biar anak kecil itu mungkin nggak bingung dan juga nggak main handphone mulu, ini kira-kira kalau dari Mbak Paula dan juga Mas Baim ini mungkin ada aktivitas-aktivitas, walaupun Kiana kan masih kecil begitu ya, mungkin belum bisa main handphone gitu, mungkin aktivitas-aktivitas yang agar si kecil ini tetap ceria, walaupun hanya bisa mungkin beraktivitasnya di rumah aja begitu ya, indoor aja begitu. Nah, apa aja sih kira-kira inovasi-inovasi dan kreasinya? Paling kalau aku makanya aku suka ajak keluar karena saya dalam arti kan di area kantor sini kan ada outdoornya, jadi ada lapangan basket, ada rumput, ada kolam ikan, jadi kayak bener-bener selalu mengenalkan piano alam gitu nih, cobain. Jadi kan umur 5 bulan kan udah mulai di apa namanya sensory play gitu kan, jadi aku lebih banyak mengeksplor ke situ, jadi ngajak piano keluar, jadi dia seneng karena biasanya kan beberapa bulan awal itu tuh selalu di kamar aja ngeliatnya aku aja. Nah, sekarang makanya udah mulai aman, semuanya udah steril di kantor, saya mulai berani ke kantor baru kayak beberapa minggu terakhir. Jadi dia mulai banyak melihat orang, ketemu orang baru, terus kayak gitu lebih ceria lah gitu dan lebih apa ya namanya, lebih ringan juga sih biasanya karena kan kalau enggak kita harus ngajakin main terus karena ini bisa gantian gitu dan lebih mengenal alam sih kalau aku gitu. Nah, kalau yang harus mengajak main terus begitu, Mbak Paula sendiri kalau dengan Mas Baim, apakah ini mungkin bagi waktu begitu ya? Ada waktunya Mas Baim dengan Keano dan juga nanti ada waktunya Mbak Paula dengan Keano, apa gimana? Ada pembagiannya atau gimana nih? Yang paling seru sebenarnya pas pandemi ini orang-orang di luar negeri di sini juga kebanyakan pas pandemi ini suami istri pada berantem, baik and cerai. Kamu nggak nanya dari mana sama Paula? Ya tips-tips ya agar mungkin mengelakkan konfrontasi atau berantem itu gimana sih? Karena jarang ketemu, jadi jarang berantem. Berantem. Oh, jarang ketemu. Berantemnya nggak pugu-pugu, nggak penting-penting. Saya bilang berantem begini kan ngapain? Saya bilang kita udah capek berantemin apa. Tapi ya itu ya makanya kadang-kadang memang di saat orang suami istri ketemu terus yang tadinya saling kerja gitu ya, malah jadi istilahnya keluar lagi. Tapi memang dari semua analisa banyak banget yang cerai. Jadi pandemi ini cerainya banyak banget. Jadi kaget juga sih pas saya dibilang sama siapa gitu ya. Oh ini yang orang yang ini kita yang ngomongin waktu itu ngomongin apa gitu ya, dia bilang kalau emang penelitian di Amerika di sini kaget dan akhirnya kita langsung berkaca kita berantem ya, kita berantem juga dan akhirnya di situ saya sadar kalau emang iya ya kalau begini semakin kita lama semakin ketemu tuh jadi kita jadi tahu nih mulai tahu lagi sifat aslinya keluar lagi, mulai terbiasa dengan kesehariannya lagi yang nyembelin yang ininya. Nah kalau saya tuh mulai tuh menjaga istilahnya kalau misalkan ada salah, dia salah atau saya salah, mulai itu salah satu minta maaf karena mengingatkan dia. Berarti mengalah begitu ya? Ini salah satu tips juga mungkin strateginya ya gitu untuk mengelakkan. Paula mengalah nggak? Ketawa. Iyalah kan kita saling gitu. Tapi saling mengalah, kok maksudnya benar saling mengalah, apalagi kalau suami istri ya, terus habis itu juga bermainnya juga untungnya kita punya anak sih ya, jadi perharinya itu ya kita lucu-lucu aja. Tapi kalau anaknya coba misalkan udah nyebelin, kan kesel juga ya, kitanya udah capek. Karena ini, kalau ini sih kita benar-benar kebantu sama anak sih. Saya lagi kesel sama dia, liatin anak aja. Saya kan liatin dia, anak. Tapi pernah nggak sih di tengah masa karantina atau di tengah pandemi ini kan sudah
3 bulan lebih begitu ya kita di rumah. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh gue bosen nih, kayak gue pengen sendiri deh pokoknya, gue bosan gitu. Iya Pernah nih. nggak? Enggak sih, nggak pernah. Karena kan emang apa ya, walaupun kan sebenarnya juga sebenarnya kita tuh jarang ketemu juga. Maksudnya ketemunya pagi sama malam. Karena waktu saya nggak pernah belum berani ke kantor selama 2 bulan lebih itu atau 3 bulan itu memang saya selalu di rumah, benar di rumah. Jadi kerja di rumah, apapun di rumah. Jadi Mbak Im yang selalu pagi kantor, dia aktivitas ngapain, baru pulang malam banget. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih gitu. Jadi nggak ada rasa bosen juga gitu. Jadi kantornya itu dekat banget. Dekat. Saya bingung sama dia, kenapa kamu nggak main aja sih ke kantor? Kan sama gitu, maksudnya rumah-rumah juga, orangnya juga nginep. Cuman dia sangat hati-hati dan akhirnya dia memilih di rumah. Saya nggak pernah bisa maksain dia. Nah, baru sekarang ini ketika dia tahu lah mungkin saya ternyata menjaga banget ya. Dia mulai tuh ke sini, habis itu sekarang Kiano datang. Nah itu loh maksudnya kita sebenarnya banyak sesuatu yang mungkin kita bisa lakuin ya tanpa kita sadar itu loh. Terkadang kita benar pertanyaannya semua tadi benar. Kayak di rumah ngapain aja ini apa? Cuman kalau kita berpikir agak ngelempar sedikit atau mengalah sedikit atau gimana gitu ya, terlalu banyak yang bisa dilakuin sebenarnya, banyak banget ya dari olahraga. Jadi gini, saya juga pernah waktu kemarin pas baru banget pandemi dan disuruh 2 minggu ya, kalau nggak salah pertama itu 2 minggu ya. Saya langsung bikin di YouTube saya itu ada yang namanya Halu Nyanyi di Rumah. Jadi dia itu nyanyi di rumah, nanti saya juarain tuh 1-20. Yang satu lagi. Berarti kayak kompetisi, bikin competition begitu ya? Sama Halu Sehat di Rumah, Halu Sehat di Rumahnya. Oh iya, oke, dalam 2 minggu siapa nih badan yang paling bagus. Jadi semua itu olahraga. Jadi gini loh, orang ketika berubah itu harus ada tujuan sama waktu. Dan ketika ada tujuan sama waktu, dia itu benar-benar istilahnya, dan di 2 minggu itu ada sekitar 42.000 orang yang lihat. Yang saya tuh kadang-kadang, tadi kan saya mau ini sendiri sama tim saya, 42.000. Gimana caranya kita ini? Akhirnya, untungnya kita jurinya tuh ada Mas Aderai, ada Ciko, ada Wulan, ada Raffi. Jadi pas, untungnya ada Mas Aderai ya, gitu loh. Yang lainnya sih, kayaknya bodo aman. Nah, Mas Aderai ini benar-benar istilahnya concern dengan semuanya, dan dia bilang, Im, saya mau adil. Saya mau lihat semuanya, karena semuanya sudah kerja keras. Nah, ya, terus jadi gimana Mas Ade? Saya kan buat tim juri sendiri ya, tapi ada pastilah ada kosnya kan 42.000 itu banyak gila, banyak parah itu. Saya kayak stadion bola penuh kita iniin Instagram, kita lihat satu-satu gitu loh. Ya Allah saya bilang, tapi akhirnya setelah sebulan kemarin baru ada pengumuman, dan memang kembali lagi ketika ditanya apa yang harus dilakuin ya, sebenarnya banyaknya banyak banget, tapi terkadang orang sudah malas dengan dia sudah mulai tidur leha-leha, bangun cuma lihat jam, akhirnya tidur lagi ngeliatnya cuma handphone. Yang sebenarnya kalau kita paksa bangun ngerjain sesuatu itu banyak banget. Dan Berarti kenapa? Ini opportunity-nya sebenarnya ada begitu ya, seperti yang Mas katakan tadi, ini dengan adanya mungkin Mas bikin kompetisi-kompetisi seperti itu, orang mungkin lebih mengasah bakat, mungkin ketemu juga passion-nya begitu di saat-saat pandemi ini, karena mungkin di sisi yang lain sebenarnya kita juga mungkin bisa lebih mengeksplor diri begitu ya, karena kita mungkin lebih banyak waktu di rumah daripada mungkin beraktivitas di luar begitu. Betul, karena yang juara aja yang Halu Sehat itu sangat buat kita kaget banget. Dalam 2 minggu dia perempuan yang nggak pernah olahraga, dia itu dari berat 100 berapa gitu ya, dia pokoknya kurangnya 25 kilo cuman 2 minggu. Saya sampai yang ya saya bilang, dan dia terima kasih banget dengan ada program ini. Saya nggak pernah seperti ini, makan sehat, habis itu saya juga olahraga, habis itu tidur saya teratur, saya nggak pernah. Tapi semuanya itu mudah ya kalau memang kita itu punya keinginan. Jadi semuanya itu juaranya itu ada 1-110 lah, 100 itu hadiahnya sama, 1-10 beda. Nah 1-10 itu signifikan semuanya, dari yang gendut sampai gede, itu 2 minggu loh. 2 minggu itu cepet banget. Benar-benar saya tuh bilang terlalu banyak yang bisa dilakuin sih. Ya 2 minggu 25 kilo tuh itu lumayan banyak ya. Itu berarti dedikasinya tuh Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kayak apa namanya, sebenarnya kayak di rumah aja tuh bisa banyak belajar juga, kayak misalnya aku ikut kelas online. Sekarang kan banyak banget terbuka tuh online kelas. Jadi kayak ibu-ibu kelas online parenting atau mengasah public speaking. Jadi sebenarnya tuh semuanya kita bisa, kayak aku pun juga mau ikutin kelas online, dan aku pun juga bikin kelas online karena aku ada sekolah modeling kan sama teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin di rumah aja gitu, tetap produktif dan belajar apa nih suatu hal yang baru gitu. Berarti ini yang saya tangkap tadi, yang penting kita ada keinginan dulu begitu ya, karena memang opportunity-nya sebenarnya kalau saat kita di rumah ini cukup banyak begitu ya. Ini menarik sekali Mas Baiwong dan juga Mbak Paula, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan juga Mbak Fibra kita harus jeda terlebih dahulu, dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetap di webinar.